Halo, Culprit Pace Bene, masih di Mea Culpa. Sule menikah dengan Natalie Holzer. Ini bukan berita gosip-gosip ya, tapi hanya mengambil kisah pernikahan ini untuk menjadi materi pelajaran kita tentang pernikahan di gereja Katolik. Bisakah seorang yang sudah menikah lagi? Syarat sahnya pernikahan adalah tidak ada halangan. Dan halangan yang dimaksud adalah salah satunya pernikahan sah sebelumnya. Nah, seseorang bisa menikah lagi kalau pernikahan sah sebelumnya sudah tidak ada, batal, atau berakhir karena salah satu meninggal. Dan mengapa meninggal itu pun harus diusut lagi. Nah, pernikahan, apa itu pernikahan dalam gereja Katolik? Lagi-lagi diulang, antara seorang pria dan wanita yang diantara mereka ada perjanjian, ada kesepakatan nikah. Kalau terbukti seseorang dari antara kedua mempelai terpaksa, pernikahan itu bisa batal. Karena dalam gereja Katolik, perkawinan itu adalah sakramen, dan yang memberikan sakramen itu adalah sesama pengantin. Bukan diakon, bukan pastor. Karena kehadiran diakon atau pastor di sana adalah sebagai saksi gereja, testis qualificatus, saksi sah dari gereja. Ada dua jenis saksi, saksi dari kelompok awam dan saksi dari pihak gereja. Nah, perkawinan itu sah bila sesuai dengan forma perkawinan di gereja Katolik, menurut gereja Katolik ya, liturginya sah dan saksinya sah. Ada diakon atau pastor di sana, dan ada juga saksi dari pihak awam, dan dirayakan di gereja Katolik. Lalu sah kalau tidak ada halangan sebelumnya. Halangan ini bisa dijabarkan dengan sedemikian rupa. Ada 12 atau bahkan 15, tergantung. Ada yang harus diselesaikan di tingkat kepausan, ada yang cukup diselesaikan di tingkat keuskupan. Tetapi yang pasti perkawinan bisa sah kalau tidak ada halangan. Nah, termasuk halangan yang umum adalah pernikahan sah sebelumnya. Kalau ada seseorang yang masih ada perkawinannya sah, tidak batal, maka dia tidak bisa menikah lagi. Nah, andai kata kita menarik kasus peristiwa pernikahan Sule dan Natalie Holzer ini ke dalam gereja Katolik, karena ternyata pasangan si pria sebelumnya sudah meninggal dunia, maka ada kemungkinan, katakanlah kemungkinan, karena harus juga diusut sebab apa meninggal dunia. Apakah ada hubungannya dengan perkawinannya yang kemudian? Nah, itu juga harus diusut. Dan meninggalnya pasangan adalah salah satu dari sekian banyak halangan yang bisa membatalkan perkawinan seseorang. Misal saja ikatan darah, bisa saja terikat kaul atau tahbisan. Si suster masih terikat kaul, si perempuan masih terikat kaul karena dulunya suster, atau si laki-laki masih terikat tahbisan imamat suci yang belum dilaikalisasi, belum diawamkan secara fungsional. Tahbisan itu tetap melekat, tetapi secara fungsional dia dilepaskan dari tugas-tugasnya untuk kemudian bisa menerima sakramen perkawinan. Nah, kalau kita masuk ke peristiwa pernikahan Natalie Holzer dengan Sule, menarik bahwa si mempelai perempuan sudah pertama-tama masuk Islam, baru kemudian menikah secara Islam. Di gereja Katolik baru-baru ini saya ikut kursus persiapan perkawinan. Diberi kemungkinan untuk mengadakan perkawinan beda gereja dan beda agama. Dan akan lebih dipandang sakramental kalau kedua-duanya adalah terbaptis. Dan diberilah perayaan Ekaristi dan tata liturgi yang tepat bila memang keduanya adalah sama-sama Katolik.
Dari peserta kursus persiapan perkawinan yang saya ikuti sebagai di mana saya hadir untuk berbicara sedikit, mempelai-mempelai perempuannya berasal dari gereja yang lain dan harus diterima resmi dulu untuk masuk ke dalam gereja Katolik supaya nanti perayaannya sesuai dengan tata perkawinan gereja Katolik dan perkawinan itu sakramental. Sekali lagi, memang diberi kemungkinan untuk nikah beda gereja dan beda agama, tetapi itu bukan pilihan pertama. Selalu diharapkan yang seiman, yang dari satu gereja. Supaya di kemudian hari, perbedaan keyakinan, entah beda agama atau beda gereja, bukan menjadi sandungan yang menambah persoalan dalam hidup beragama. Andai kata mereka berasal dari keyakinan yang sama, tentu menyelesaikan persoalan bisa terbantu, atau sekurang-kurangnya mereka memiliki pola pikir yang sama tentang bagaimana bertuhan, bagaimana beragama, bagaimana mendidik anak. Sebagaimana tujuan perkawinan dalam kitab hukum kanonik dikatakan, perkawinan itu adalah untuk kesejahteraan bersama suami dan istri, untuk melangsungkan generasi dengan hadirnya keturunan, dan untuk mendidik anak-anak ini kelak. Maka di sana ada tugas di mana pendidikan anak termasuk juga pendidikan iman kepada mereka. Ketika terjadi pernikahan beda gereja atau beda agama dalam gereja Katolik, harus diyakinkan bahwa anak-anak dalam keluarga itu harus dibina dalam gereja Katolik. Nah, maka mengizinkan pernikahan beda agama dan beda gereja tidak dengan sendirinya membiarkan keturunan dari si umat Katolik ini lepas begitu saja dari gereja. Nah, karena itu apabila para sahabat, para culprit punya kenalan, punya saudara yang ingin menikah, bisa diingatkan juga. Andai kata harus memilih nikah beda gereja atau nikah beda agama, diingatkanlah bahwa anak dididik, dibesarkan dalam iman Katolik. Dan tentu pastor yang mendampingi perkawinan mereka akan mengingatkan hal serupa. Jadi pernikahan itu sah bila tidak terhalang, sepakat kedua mempelai, dan tata forma kanonika perayaan secara Katolik juga sah, maka perkawinan itu sah. Maka ketiga unsur ini tidak bisa hilang antara satu dengan yang lain. Kalau terbukti sekali lagi ternyata ada pemaksaan kepada salah satu mempelai atau motifnya diketahui tidak benar, bukan karena atas dasar cinta tetapi paksaan atau demi materi, perkawinannya bisa dikritisi lagi. Begitu informasi singkat dan pace bene.